selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen semester 3. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Bapak Rahmat Pramukti, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah perpajakan. Dan pada saat ujian akhir semester ini, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah perpajakan, dan tema hari ini yang akan saya bawakan adalah tata kelola pajak restoran khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu daerah berpotensi karena merupakan kabupaten terdepan di sebuah provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya atau dibangunnya sebuah bandara Supadio yang berada di Kecamatan Sungai Raya. Nah, bandara Supadio merupakan pintu masuk menuju Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Kuala Mandor, Rerentang, lalu Teluk Pakedai, ada juga Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Rasaujaya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, serta Sungai Raya. Jika dilihat dari potensi yang ada, wilayah Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, pajak restoran menjadi sebuah perhatian khusus bagi pemerintah kabupaten tersebut, di mana di dalam menambah jumlah penerimaan daerah sehingga target pajak restoran dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang ada. Nah, penerimaan suatu pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang memang sangat berpotensi dan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Kubu Raya, serta seperti pembahasan yang akan saya bahas atau saya presentasikan pada saat ini. Pembahasan pertama saya adalah salah satu pajak daerah yang dikelola dan berpotensi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kubu Raya adalah pajak restoran. Karena yang saya bahas hari ini adalah tentang pajak restoran di kabupaten tersebut. Tarif tertinggi pajak restoran sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 15 sebesar 10% yang memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah terbagi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, di mana pajak provinsi itu terdiri dari pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas air, pajak biaya balik nama kendaraan, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan. Lalu kalau pajak kabupaten atau kota biasanya terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, serta pajak parkir. Nah, tugas pokok dari BPPRD Kabupaten Kubu adalah melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang berdasarkan atas otonomi, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Di mana salah satu tugas BPPRD yang kita singkat tadi untuk khusus Kabupaten Kubu Raya adalah memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun penelitian serta penulisan yang sudah saya cari di berbagai macam website,
Untuk mengetahui upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya Kabupaten Kuburaya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. Nah, hambatan apa saja sih yang ditemukan oleh Badan Pengelolaan Pajak tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran? Sekarang kita masuk ke tugas pokok, di mana tugas pokok Kabupaten Kuburaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Nah, salah satu tugas pokok dari BPPRD adalah memungut pajak daerah serta retribusi daerah. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak restoran di kabupaten tersebut pada tahun 2013 hingga tahun 2016 yaitu targetnya adalah Rp631.976. Namun realisasinya didapatkan adalah Rp1.065.696 dan kenaikannya adalah 140,7%. Lalu 2014, 2015 sampai dengan 2016 dari target yang dianggarkan versi realisasinya itu berkembang terus hingga 103,11%. Nah, dari target versi dan realisasi penerimaan pajak restoran di kabupaten tersebut, ini menggambarkan bahwa Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah dalam penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai 2016 realisasinya sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa adapun upaya dalam pencapaian target pajak restoran yang dilakukan, kita harus mereka melakukan upaya intensifikasi pajak yang memang dilakukan melalui peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu objek dan subjek pajak yang potensial, namun belum tergarap secara optimal. Nah, sedangkan upaya ekstensifikasi yaitu memperluas subjek dan objek pajak baru melalui sosialisasi dan melakukan penyempurnaan tarif serta upaya yang dilakukan BPPRD kabupaten tersebut sudah sangat baik dikarenakan target yang selalu dicapai setiap tahunnya. Sekarang kita masuk ke sistem pemungutan pajak. Pajak daerah sangat berperan dalam membiayai pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu, di dalam pemungutan pajak diperlukan adanya sistem dalam operasi pemungutannya. Adapun sistem pemungutan pajak menurut Susiani dan Dahlan pada bukunya di tahun 2016 bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah self-assessment system, lalu yang kedua ada official assessment system, dan yang ketiga adalah withholding system, di mana pemungutan pajak oleh pemerintah memiliki 3 fungsi, di antara yang dikemukakan oleh Sudirman dan Amiruddin pada bukunya di tahun 2015. Di antaranya meliputi fungsi pendapatan daerah atau negara, lalu fungsi stabilitas melalui penerimaan pajak, lalu yang ketiga adalah fungsi pemerataan peranan pemerintah. Di sini akan saya sedikit simpulkan dari fungsi-fungsi tersebut, di mana fungsi pendapatan negara melalui pajak sudah cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan sumber atau alat untuk memasukkan uang kas ke negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, ya,
pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, dan jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Lalu yang kedua adalah fungsi stabilitas melalui penerimaan pajak, di mana pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomiannya sehingga tercipta sebuah kondisi-kondisi yang memang lebih stabil di bidang ekonomi. Misalnya, pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV di suatu produk TV di suatu negara atau di negeri kita ini. Maka apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menstabilkan harga TV tersebut? Biasanya untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak dikenakan pajak. Lalu dengan cara ini harga TV buatan luar negeri akan lebih murah. Lalu yang ketiga adalah fungsi pemerataan peranan pemerintah, di mana di antaranya adalah mendorong pertumbuhan sumber pembiayaan pembangunan, di mana untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan tersebut. Nah, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, di mana ini sebagai sarana dan prasarana yang memang dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pemerataan pembangunan dapat segera dicapai. Sekarang kita masuk ke hambatan pemungutan pajak, di mana dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidaklah mudah seperti apa yang diinginkan. Wajib pajak biasanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum, sehingga cenderung melakukan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajak. Nah, di sini adapun hambatan dalam pemungutan pajak daerah menurut Prabowo pada bukunya 2015 antara lain adalah timbul tenggelamnya usaha tersebut sehingga memperlambat proses verifikasi usaha dalam rangka pungutan pajak. Lalu masih adanya wilayah yang belum tergali secara optimal. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk membayar pajak, serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pajak daerah. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat pemungutan pajak, di mana perlu dipertimbangkan yang matang dalam membebankan pajak kepada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Nah, ada beberapa tahap, yaitu pertama adalah pemungutan pajak harus adil, di mana pemungutan pajak sesuai dengan tujuan hukum, makanya harus adil. Yakni di mana mencapai keadilan, undang-undang pelaksanaan pemungutan pajak antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing si pembayar tersebut atau si wajib pajak tersebut. Lalu yang kedua adalah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, di mana di Indonesia pajak memang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Lalu tidak mengganggu perekonomian, di mana ini adalah syarat ekonomis, di mana pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Lalu yang terakhir adalah pemungutan pajak harus efisien sebagai syarat finansial, di mana ini harus sesuai dengan fungsi budgeter. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Nah,
Peningkatan pajak daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intensifikasi pajak pajak, lalu ada intensifikasi pajak, yaitu semacam pungutan terhadap suatu subjek dan objek yang potensial, namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Lalu yang kedua adalah ekstensifikasi pajak, di mana ini adalah upaya untuk memperluas subjek atau objek pajak serta penyesuaian tarif, di mana ekstensifikasi pajak antara lain ditempuh melalui cara perluasan wajib pajak, lalu yang kedua ada penyempurnaan tarif, lalu ada juga perluasan objek pajak. Selanjutnya, kita masuk ke analisis data, di mana pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pajak daerah, bahwa yang tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan pajak restoran yang dikenakan omset penjualan per bulan, minimal 1,5 juta dari 500.000 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Artinya, selama kurun waktu 5 sampai dengan 7 tahun itu masih tergolong menggunakan tarif lama dari omset yang memang diakui yang dikenakan pajak yaitu minimal 500.000. Nah, hal ini dilakukan karena perkembangan zaman sekarang yang memang tidak sesuai lagi. Di mana ini sesuai dengan studi dokumentasi dari sebuah buku register penerimaan pajak restoran bahwa masih terdapat wajib pajak yang membayar pajak sekitar 50 sampai dengan 100.000. Maka upaya BPPRD Kabupaten Kuburaya ini untuk meningkatkan pajak penerimaan pajak restoran melalui penyempurnaan tarif dari minimal omset 500.000 per bulan menjadi 1.500.000 yang memang sudah diterapkan pada bulan Juni tahun 2017. Nah, penyempurnaan peraturan daerah dan tarif ini diharapkan sistem pemungutan pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong kesadaran wajib pajak untuk menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak yang menghindari pajak. Sekarang kita masuk ke praktek-praktek pencegahan atau pencegahan praktek-praktek curang, di mana untuk mencegah praktek-praktek tersebut biasanya dilakukan pengusaha restoran yang biasa dilakukan pengusaha restoran dalam membayar pajak ketika melaporkan omset yang memang tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya. Nah, maka dari itu pengawasannya menjadi hal penting untuk dilakukan. Di antaranya adalah melakukan kegiatan pengawasan yang dapat berupa melakukan pemeriksaan dadakan atau sidak secara berkala melalui kegiatan uji petik. Nah, karena terkadang apa yang disampaikan wajib pajak secara self-assessment sistem ini sering tidak sesuai, sehingga kita harus melakukan pengawasan secara terus-menerus. Lalu yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia yang memang sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran. Terutama kita simpulkan mengenai etika, sopan santun, serta teknik bicara. Ini secara tidak langsung akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa pajak itu penting untuk sebuah pembangunan dan kemajuan ekonomi kabupaten tersebut. Selain itu juga harus memiliki pengetahuan tentang pajak dan cara perhitungannya yang baik. Nah, perbaikan mutu pegawai atau sumber daya manusianya atau petugas yang memungut pajak yang memang dilakukan oleh BPPRD melalui pemberian sebuah pelatihan-pelatihan kepada pegawai mengenai perpajakan.
Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sanksi. Sanksi merupakan salah satu alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah diterapkan. Namun, sanksi yang diterapkan pada BPPRD kabupaten tersebut masih belum tegas. Hanya berupa denda 2%, belum sampai ke tahap penyegelan terhadap wajib pajak. Kenapa? Karena mengingat kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang masih baru, yang masih berkembang untuk sebuah pembangunan, sehingga mengakibatkan wajib pajak sering melanggar dalam proses pemungutan pajak. Nah, penanggulannya bagaimana? Berbagai kendala akan dapat diminimalisir apabila dilakukan dengan cara yang tepat atau solusi terbaik, dan untuk mengatasi hambatan tersebut, maka dilakukan sistem jemput bola. Dan ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban pajak. Wajib pajak cukup menghitung sendiri omsetnya dan ketika melakukan pembayaran, dan petugas lapangan yang akan menyetorkannya ke kantor. Lalu yang kedua adalah penyempurnaan administrasi dalam perpajakan, di mana ini harus dilakukan secara terus-menerus, secara optimal, sehingga pelayanan dapat diberikan secara terbaik kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah salah satu bentuk penyempurnaan administrasi pajak yang memang akan diterapkan oleh BPPRD adalah pembayaran secara online yang akan segera diterapkan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tadi maupun teori terkait dalam upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Badan Retribusi Daerah kabupaten tersebut di dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan upaya ekstensifikasi serta intensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui pendapatan wajib pajak yang baru yang sangat berpotensial. Lalu yang kedua adalah memperkuat pemungutan melalui peraturan daerah dan selalu melakukan penyempurnaan tarif. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas penerimaan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia di dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya adalah memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi pajak. Selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan, lalu meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan pajak daerah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kebutuhan dan kesadaran wajib pajak dengan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai manfaat wajib pajak. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisa beserta pembahasan pada bagian terdahulu yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuburaya, maka yang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak restorasi melalui usaha intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Lalu yang kedua adalah hambatan yang ditemui BPPRD Kabupaten tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. Adanya perlawanan dari masyarakat yang enggan untuk membayar pajak memang dikarenakan karena masyarakatnya belum paham mengenai manfaat pajak dan masih adanya yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan nilai omset yang sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah solusi dari hambatan BPPRD dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, yaitu terus-menerus melakukan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan akan menerapkannya penggunaannya sistem tersebut secara online. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana
mensosialisasikan peraturan Bupati nomor 44 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 pada tahun 2011 tentang pajak daerah mengenai penggunaan bond bill kepada wajib pajak supaya tidak ada lagi manipulasi omset yang disetorkan wajib pajak. Lalu melakukan kegiatan uji petik secara rutin terus-menerus terhadap seluruh yang dikenai pajak restoran di kabupaten tersebut sehingga dapat diketahui omset sebenarnya yang diperoleh oleh wajib pajak. Sampai di sini dulu presentasi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.